Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisal Dapa dengan NIM 24305110023. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu kelas pegawai. Di program kali ini kita membuat sebuah kelas induk bernama pegawai. Nah, yang nantinya jadi dasar untuk semua jenis pegawai lain di perusahaan. Pertama ada metode init atau konstruktor. Bagian ini otomatis jalan ketika kita bikin objek baru dari kelas pegawai. Di dalamnya juga kita nyimpen data penting tentang pegawai seperti nama, ID pegawai, jabatan, gaji pokok, sama alamat. Semua data itu dibuat sebagai atribut protected. Nah, lanjut ke metode tampil underscore info. Fungsinya buat nampilin semua informasi pegawai ke layar. Terus ada hitung tunjangan, yang tugasnya ngitung tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Berikutnya total gaji, yang membalikan total gaji ke pegawai, yaitu gaji pokok plus tunjangan. Dan yang terakhir ada ubah underscore alamat. Fungsinya buat mengganti alamat pegawai dan ngasih informasi kalau alamatnya sudah berhasil diperbarui. Halo, perkenalkan, nama aku Salsa Nabila dengan NIM 24305111021. Di sini aku akan menjelaskan tentang kelas turunan. Sekarang aku bakal jelasin tentang kelas turunan, yaitu kelas manajer. Kelas manajer dibuat dengan mewarisi kelas pegawai. Jadi, semua atribut dan metode yang dimiliki pegawai otomatis bisa dipakai juga oleh manajer. Di dalam konstruktor manajer, kita tetap memanggil konstruktor pegawai lewat perintah seperti ini, supaya data dasar seperti nama dan ID tetap keisi. Selain itu, manajer juga punya atribut tambahan seperti divisi, jumlah tim, bonus, level, dan target kerja. Manajer juga punya metode dengan bentuk codingan seperti ini, yang fungsinya menampilkan semua informasi pegawai lewat perintah seperti ini. Lalu ditambahkan info khusus seorang manajer. Jadi, kelas manajer ini bisa dibilang versi lebih lengkap dari pegawai karena punya atribut dan metode tambahan. Halo, perkenalkan, nama saya Ajar Jajaki dengan NIM 24305111022. Di sini saya akan menjelaskan di bagian ketiga, yaitu metode overriding dan fungsi tambahan pada kelas manajer. Pertama, ada metode total gaji yang di override. Artinya metode ini menimpa metode yang sama dengan kelas pegawai. Jika pada pegawai total gaji hanya gaji pokok dan tunjangan 10%, maka pada manajer total gaji adalah yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan, yang ketiga ditambah bonus. Kemudian ada metode ubah target yang digunakan untuk mengubah target kerja manajer. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja, yaitu metode yang menilai performa manajer berdasarkan angka target. Pertama, jika target 100 ke atas, maka penilaiannya sangat baik. Jika target di angka 80 hingga 99, maka penilaiannya baik. Jika target di bawah 80, maka harus meningkatkan performa. Halo, perkenalkan, nama saya Nalfa Alexander. NIM saya 24305111010. Dan saya akan menjelaskan bagaimana proses instansiasi objek dan bagaimana metode-metodenya dipanggil. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana proses instansiasi objek dan bagaimana metode-metodenya itu dipanggil. Jadi yang pertama yaitu membuat objek pegawai dengan perintah yang seperti ini. Lalu lanjut dengan membuat objek untuk manajernya seperti ini. Setelah keduanya dibuat, program mulai memanggil beberapa metode seperti menampilkan semua data Andi dan menampilkan data lengkap manajer Budi. Lalu program juga menampilkan total gaji dari masing-masing program objek yang dibuat. Dan di bagian akhir terdapat dua aksi, yaitu manajer mengubah target kerja dan pegawai mengubah alamat. Halo, perkenalkan, nama saya Rafkan Agung Hidayat dengan NIM 24305111017. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima tentang pengeluaran atau output program. Data pegawai Andi ditampilkan terlebih dahulu. Total gajinya dihitung dari gaji pokok 5 juta dan tunjangan 10%, yaitu 500.000, sehingga berjumlah 5.500.000. Program kemudian menampilkan data manajer Budi dengan total gaji yang berasal dari gaji pokok 8 juta, tunjangan 800.000, dan bonus 2 juta.
menghasilkan total 11 juta rupiah. Selain itu, target Budi diperbarui menjadi 105 karena melebihi angka 100. Muncul penilaian bahwa Budi mencapai target dengan sangat baik. Terakhir, alamat Budi diubah dari Jakarta menjadi Depok dan program menampilkan bahwa pembaruan alamat berhasil dilakukan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.